Selamat hari Sabat. Alkitab mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, aku berada di sana. Oke? Sewaktu saya datang, saya masuk buka pintu, luas kan? Makanan. Saya bilang puji Tuhan, karena kursi-kursi yang lain tidak penuhi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Beserta dengan kita. Oke? So, hari Sabat ini sangat indah. Sepatutnya kami awal sedikit tadi, tetapi karena bantuan dari tangki air blok hujan raya selama 40 menit, jadi itulah sebab kami dalam sedikit sampai. Nah, saya percaya setiap kita mempunyai masalah masing-masing, kegembiraan masing-masing, kan? Masing-masing ada kegembiraannya, masing-masing ada masalah. Okay? So baik dan buruk itu adalah sudah menjadi makanan di dunia ini. Okay. So janji Tuhan, satu hal saya ingat apabila sebelum mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, saya sangat bersyukur karena berada di gereja Kudus, di mana mereka-Mu dan Engkau sendiri telah berserta dengan keluarga di sini, agar kami akan terus melayani kepada mereka yang haus atas sekeliling. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Kami mohon semua ini atas nama Nabi Yesus Kristus. Amin. Oke. Tajuk saya pada hari ini adalah janji. Kenapa saya katakan janji Tuhan? Karena hanya janji Tuhan yang ditepati. Oke? Kalau kita kira kawan, suami, kekasih kita, politik, apa kan? Jarang kita dapat janji ditepatikan. Cuma Tuhan itu selalu menjanjikan kepada kita dan itu tepat. Oke? Dalam Matius 28 ayat 20. Ini yang paling saya suka. Aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Oke? Dalam Matius 28 ayat 20. Nah, belum terlambat saya ingin mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year kepada semua kita di sini. Oke? Saya pun mau melihat muka yang senyum-senyum supaya kita semua bersemangat. Jangan mengantuk. Oke? So, saya dan keluarga ingin mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year kepada kita semua ya. Dan saya ingin share sedikit dalam beberapa hari ini, bukan beberapa hari ini, sudah masuk 3 minggu lebih hari ini, tidak air di Taman Sri Kinabalu sama di Taman Limau. Biasanya kalau tidak air, kira pos hijab yang Tuhan lakukan, tapi dikalikan direct tidak air. Jadi banyak yang jiran-jiran yang membuka Christmas Eve, membuka Christmas, semua tidak jadi. Cuma nak membuka kan, tidak air. Jadi semua tidak jadi buka. Jadi saya melihat tekanan daripada jiran-jiran karena kami ada grup WhatsApp. Jadi mereka mempunyai tekanan yang bagaimana? Karena mau ya kita syok-syokan bila pun cuti sekolah, Christmas, orang tua pun cuti, parents pun cuti. Tapi apa yang ada di sekeliling rumah kami itu ya, semua sibuk isi air, ambil balde isi sambut air. Hujan turun semua berlalu ditaruh balde gitu. Ini yang pertama kali lah berlaku pada bulan Desember 2025 dan sekarang sedang melanjutkan 2020. Kalau kita ingat cerita hujan ini, siapa dalam Alkitab itu yang ada cerita mengenai hujan? Siapa? Ilya kan? Oke. Amin. Dalam Alkitab kan, Nabi Ilya memiliki 3 penting terkait dengan air hujan. Yang pertama, dia berdoa. Hujan berhenti 3 tahun. Kenapa disuruh berhenti? Karena hukuman mereka terhadap penyembah berhala Baal pada waktu itu. Mereka menyembah Baal pada waktu itu. Lalu Ilya berdoa dan 3 tahun lebih sebagai hukuman atas penyembah berhala. Lalu dia berdoa lagi di Gunung Karmel sampai akhirnya hujan turun. Berapa berkuasanya jawaban Tuhan kepada umatnya yang setia. Dibilang jangan turun 3 tahun saja. Dia berdoa waktu hujan lebat turun dan hujan lebat. Oke, ini menunjukkan kuasa Tuhan yang mengalahkan dewa palsu Baal dan mengakhiri kekeringan di Israel. Oke, kisah ini menjadi teladan doa yang berkuasa dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kenapa saya ambil cerita ini? Karena inilah yang dihadapi oleh penduduk
menyambung pada waktu ini, di mana ayat berlanjutan sudah tidak ada, now 3 weeks class, almost 1 month sudah tiada. Tapi apa yang harus kita lakukan ialah kita harus setia kepada Tuhan, berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya bertanya, hujan ini hujan kecil atau besar? Hujan tidak air ini hujan kecil atau hujan besar? Hujan kecil atau hujan saya tanya, hujan besar tak kecil, karena dia di rumah. Seringkali dari pasien, saya susah hati untuk bagi kita habis macam ini. Sekarang sama tahu God dan provide. Saya masak lagi dia masuk lagi. Cuma dari kita nih kalau dia tangki habis, tapi bapak kata-kata, percaya sama Tuhan. Lalu selama saya cakap begini kan, saya cakap percaya sama Tuhan, hujan lebat turun. Nah, sedang apa lagi? Kalau susah hati kan, ambil kembali sambut air di luar, ada yang sambut. Jadi dia ada sambut, air tangki kami pun karena isi, air washing machine pun diisi, semua air diisi. Itu saya tanya dia, jadi macam mana? Masih susah hati? Kurang juga. So, mengeluh itu tidak salah. Kita sebagai orang biasa, memang kita mengeluh. Saya pun mengeluh, dan susah juga memasak begini. Tapi tidaklah balik-balik banyak dari satu pagi habis, dari satu pagi habis gitu. Kan? So, ini menunjukkan kuasa Tuhan itu ada. Kenapa manusia gagal menikmati kuasa Tuhan? Sewaktu kesusahan, manusia tidak mau terima kesusahan dalam kehidupan mereka. Manusia kan bila disembah Tuhan, separuh lakukan semua. Bila menyembah Tuhan, dia expect all good things come to them. Dia expect yang bagus saja. Tapi bila kita baca dalam Alkitab, semua mengikut Yesus juga ada ujiannya. Jadi we cannot expect yang kalau kita sembah Tuhan ya semua everything good come in our life. Dan bila bad things come to our life, kita marah Tuhan, kita maki Tuhan kan? Ada orang maki Tuhan. Semua ini bukan dari Tuhan. Semua ini kita punya iman terhadap Dia. Ujian ini tanpa ujian dalam kehidupan kita tidak kenal Tuhan. Tanpa ujian dalam kehidupan kita tidak dapat tahu sampai mana kita punya iman. Oke? So iman itu sangat penting. Dan satu hal, saya ingat, sewaktu kita dalam ujian kesusahan kan, selalu ada sesuatu kita belajar kan? Kita pelajari sesuatu hal. Nah, bagi saya, yang saya pelajari satu hal, sewaktu tidak air ini, saya pelajari bahwa kau komplain di jabatan air pun, kamu tahu apa dia jawab? Itu jiran pun. Dia bilang kami sedang mencuti ya, jangan ganggu, jangan balik-balik pun. Jadi dia bilang jiran, kamu cuti air, kamu bawa kan? Dia bilang. Tapi itu tidak tidak layan kau. Jadi dalam pikiran saya hanya satu, kita berdoalah kepada Tuhan. Karena dalam cerita Ilya, berapa tahun belum tidak turun air, sekali Ilya berdoa, hujan pun turun. Jadi dalam pikiran saya, kalau kita dalam kesusahan, kita tidak memikirkan jalan yang ditunjukkan oleh Alkitab. Lalu apa guna Alkitab untuk kita? Apakah kita baca Alkitab kita si Adam punya iman sangat kuat, tapi kita tidak mencontohi imannya. Kita punya ujian itu sejak tadi besar atau kecil. Sebenarnya tidak air ujian kecil bagi orang Kristen yang beriman. Si Adam, Abraham, apa dia punya ujian yang terbesar Tuhan bagi dia? Abraham, anak dia kan, si Isaac kan. Kita cuma hujan, air, tapi Abraham dia suruh bunuh anaknya sendiri. Ujian dia. Bayangkan, itu lagi dia punya anak. Dan innocent lagi si Isaac. Ikut bapak dia sampai di bukit. Lepas itu tanya bapak dia, Pak, kenapa kita di bukit? Abraham bilang, kita membuat korban persembahan. Dia tidak tahu dia korban persembahan. Cuma cinta kalau kita parents kan, kalau dia adik ikut, atau
pada cakap kau lah korban bersama. Nah, saya mau tanya, ini trial yang sangat besar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang kita. Saya rasa adakah kita mampu seperti Abraham sampai anak kita di atas sana dengan pisau yang tajam? Secara terus terang, bukan mesti kita di gereja kan tentunya kita pakai satu-satu. Tapi sebenarnya hati tidak mau kan? Tapi secara jujur, kalau saya pun tidak beliau. Tapi apa sih Abraham buat? Dia terlalu mengikut, menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia ambil pisau itu dan anak dia Isaac dengan rela. Itu yang kelebihan si Isaac kan? Dia rela. Coba lah kau kasih tahu punya anak atau cucu kau sekarang. Seorang tanggal sudah mungkin dia lari. Apalagi kau pasang api dulu kau balik di sana. Lepas sudah ambil pisau itu dan dia hampir mau cucu lalu Tuhan stop dia. Nah, apakah iman kita sewaktu kita dalam kesusahan, suami istri bergaduh, hampir bercerai, kekasih bergaduh karena curang, keuangan kekurangan kenapa tidak allowance kerja, gaji diturunkan, dan juga penganggur, semua ini pujian yang besar. Pujian terbesar dunia bagi saya per hari ini adalah uang dan cinta. Itu saja, uang boleh membuat orang tahu, dan cinta boleh membuat kita buang Tuhan kita sendiri. Saya rasa kawan yang sangat aktif dalam gereja. Tetapi bila dia sudah berjumpa dengan kekasih yang bertentangan dengan kita, dia menerima cinta itu daripada Tuhan. Ini ujian kita. So saya paham, satu-satu kita di sini kan ada ujian dalam diri kita. Ada, tapi begitu share with orang kita. Kita punya privacy. Tapi share with God, kita serahkan dengan Tuhan. Memang mungkin ada yang cakap, oh Sinan masih berencak, ada dia tak pada anak saya. Tapi Tuhan mengetahui keadaan kita. Walaupun saya tidak tahu. Kan? Jadi itu yang saya hadapi. Saya pun, ujian saya pun sangat besar. Sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak kepada bapak saya. Besar juga ujiannya. Banyak sekali. Namun Tuhan mengajar kita, ambillah Alkitab. Itulah kamu punya yellow pages. Kalau dulu lah yellow pages. Sekarang emergency 911. Kita punya 911 itu adalah dalam Alkitab. Sekiranya kita baca Alkitab, wow, saya pandai everywhere you read Alkitab, everywhere kau pegang Alkitab. Tapi kau tidak praktikkan apa yang ada dalam Alkitab. Semua itu sia-sia di dalam Tuhan. 10 hukum Tuhan, satu kau musnahkan dia bilang semuanya hancur. Terus sekarang saya berkata, apakah kita mampu menuruti 10 hukum Tuhan? Itu jangan jawab itu sendiri, jawablah kan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tapi jangan ambil kesempatan terhadap kebaikan Tuhan. Ada orang ambil kesempatan terhadap kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mengampuni, begitu saya buat lagi, kasih isap lagi, ninggalkan. Sudah bertobat, isap lagi. Tapi apakah kita katakan jangan sehingga bisikan Roh Kudus hilang dan itu adalah satu dosa yang tidak dapat diampuni. Artinya sewaktu kita masih berdosa, kita mati. Kau tidak dapat sudah bertobat, kau tidak dapat sudah berubah. Sana boleh di air of the story. Oke, so inilah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Dan dalam kesusahan itu juga saya pernah marah Tuhan. Saya pernah marah Tuhan untuk kesusahan saya. Saya bilang, kenapa sudah sekian lama begini begitu masuk SDA itu sekarang sama. Masuk SDA sekarang banyak pencemaran. Kalau saya dulu saya bebas, saya makan apa, saya buat apa, saya pakai apa, saya cakap, semua bebas. Tapi kenapa sekarang itu duluan? Bila saya ikut Tuhan sebenarnya makin terlalu. Makanan banyak saya buang, minuman banyak saya buang, waktu bersukan, waktu berlepak-lepak, hari malam kan semua itu dibuang. Saya tidak memahami waktu itu. Saya masih coba memahami. Setelah saya memahami Tuhan melalui kesusahan saya, bukan melalui kegembiraan saya kenal Tuhan, tapi saya mengenali Tuhan sewaktu kesusahan saya.
Dan ada anak dua, si Michael sama si Mika, lagi-lagi ujiannya besar. Karena tanggung jawab kita sebagai ibu bapak. Nah ingat, Tuhan itu sentiasa ada bagi kita walaupun kita mengeluh saja dan kita hilang sabar dan lalu kita memarahi Tuhan. Kita pernah kan marah Tuhan macam kita marah satu orang yang kita benci. Tetapi Tuhan punya tabiat berbeza. Kalau saya tanya si boy sini, naik sama saya tanya mungkin saya puaskan, makan siapa? Mungkin saya begini, pas dia tanya mami dari kan dia akan ingat. Tapi Tuhan punya cara berbeza. Hari ini kita marah, Tuhan memang tidak guna, kalau memang tidak wujud. Ajar, itu sekarang macam apa? Belum kurang. Keluar semua F, keluar semua S, semua keluar. Tuhan dengar apa kita cakap. Karena every words keluar dari mulut kita itu seperti satu doa. Apa yang keluar dari mulut kita itu seperti satu doa. Tuhan dengar. Tapi the moment kita menyesal, Tuhan sudah lupa apa yang kita cakap. Dia lupa kalau maki dia tidak simpan lagi. Tapi oh boy, kalau saya sudah bertanggung jawab masih kan tidak. Sedikit ya, masih ada balance ya. Tapi Tuhan tidak ingat. Itu sebabnya Tuhan mau kita mencontohi dia. Jangan terlalu ingat perkara yang buruk berlaku dalam diri kita. Jangan selalu ingat kata-kata yang menyakiti hati kita. Jangan ingat setiap perbuatan yang menjatuhkan kita. Dan kita tidak kontrol kawan kita minta biar masuk cakap ada mereka, jangan buat begini ya, dia masih buat. Oh ini buat apa? Terpaksa pas senyum dia lah. Biarlah dia sudah kena mungkin begitu dah tapi. So begitu juga dengan hujan ini, air di kendaraan ini. Saya jarang mengeluh yang tidak air. Yang 1, 2, 3 hari ya lah saya mengeluh. Ya akhirnya saya sadar ini cuma hujan kecil. Saya tengok laki anak masih oke, dapur masih ada beras, buka esbok masih ada nugget, masih ada makanan. So saya bilang why not? We praise God. Kita bersyukur sama kesusahan kita. Oke? Alkitab mengajar bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, datang tepat pada waktunya. Dan melalui berbagai cara janji penyertaannya yang tidak pernah meninggalkan umatnya, seperti tertulis Mazmur 121 ayat 3, pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kaki ibu goyah, menjagamu tetap tidak akan kenyang. Nah, saya ambil ayat dari Alkitab itu sebab saya dapat sedikit bila ambil dari ayat. Saya tidak pergi buka Google cari quotes cari quotes di Google, tanya pendapat orang kamu. Tapi saya terus ingat saya buka Alkitab. Bila saya buka Alkitab saya pasti lihat. Oi, sini baru 3 minggu lebih ya. Di Israel pada waktu itu 3 tahun terakhir. Bayangkan. Tetapi apakah mereka mati? Tidak kan, karena Tuhan menyertai mereka. Alkitab mendorong kita untuk percaya pada janji Tuhan, karena janji-janjinya adalah setia dan akan digenapi melalui Yesus Kristus memberikan dasar bagi iman, perlindungan, keselamatan, dan hidup baru. Meskipun seringkali membutuhkan kesabaran keturunan menanti perjalanan. Betul. Sewaktu kita menunggu janji-janji Tuhan, kita harus ada kesabaran. Kan macam dalam waktu sekolah kan kita pertumbuhan pekerjaan ada duit sendiri, aku pergi kerja sendiri, sekolah duit sendiri, rumah sendiri, kita sendiri. Supaya apa saya mau saya dapat. Macam anak saya perempuan, dia sangat suka makanan. Jadi dia cakap kalau bekerjaan dia mau beli apa yang dia mau. Dia bilang dia mau traveling, gimana dulu dia? Itulah sebab kami sebelum kami bisa enjoy dulu life. Oke, so itu sangat benar. Biar enjoy dulu kita punya life kalau kita menjalankan atau ada rumah tangga. Karena rumah tangga ini dia punya tanggung jawab bukan sedikit, bukan ringan. Betul kan, Pak Julia? Sangat berat. Kita bertanggung jawab sampai cucu kan? Bukan dalam masa nakal. Walaupun kan si boy kan sudah besar. Di mata mama dan masih baby. Udah makan, sampai nanti cakap, mak, saya budak begini.
Gimana kau nih, kau suruh balik, kau set pasti sudah benar. Kalau anak tidak memahami, kenapa kau nih masih sibuk saja? Sibuk kan budak kan kids anymore, kan? Cakapan budak sekarang. Tapi suatu hari mereka sudah menjadi ibu bapak, baru mereka tahu. Oh ini belum masuk. Aku ini sister sini kan jaga cucu kan. Hatiku tuh cucu masih dijaga. Sudah dijaga anak sambung lagi cucu dia. Sudah cucu hari cicit lagi, kan? Hatimu. Kita doakan. Mereka berdoa ada tenaga dan kesehatan yang baik untuk menjaga cucu mereka. Sedikit pun cucu dia tadi di sana pun, mak. Dia bilang cucu baik. Siapa jaga anak? Itu anak otomatis panggil kita mama, papa. Otomatis itu. Ma, pa. Anak itu yang selalu dia nampak. And so kids is very innocent. So dalam hal untuk memenuhi Tuhan, untuk menikmati kesusahan dalam iman adalah kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan dalam rumah tangga, apakah itu akan berjaya? Tidak kan? Kau punya pikiran lain, saya punya pikiran lain. Tapi sewaktu kamu couple, kau sudah nampak itu perbedaan dia. Jadi kalau kau mau teruskan, kau akan teruskan itu sampai ke anak-anak sampai ke cucu. Janganlah katakan bila sudah kawin, ya mak, kalau saya butuh kau cakap dulu, mak kami tidak selalu saya mau cerai, mak. Kalau aku bilang dari dulu sudah pasti tahu kan, kamu tidak salah kan. Cinta itu, saya terus terang cinta. Anak saya macam nasihat. Cinta itu sebuah itu masih jawaban. Dari bahasa itu kalau tidak makan, saya pun tidak makan. Kalau tidak nampak kau mati, saya dibilang. Mulai saja. Jangan kan, saudara. Bila sudah kawin, bapak bilang kau makan. Nanti saya cucikan dulu, oke. Pun ada mati, tidak mati pun, kan? So, tapi cinta kepada Tuhan itu adalah kekal. So, dia punya poin cerita sini ya. Lalu apakah kita punya tips untuk melawan setiap sikap-sikap kita dalam kesusahan? Yang pertama, jangan putus asa. Ini satu hal yang penting. Apa saja situasi kita, jangan kita putus asa. Di office kau pada marah-marah oleh sini. Di office kau pada berbelah kasih dengan orang lain. Don't give up. Buat saja. Karena saya paham, macam kawan-kawan saya, di mana kerja sekarang pun, kalau kau punya kerja sebagai receptionist, office akan suruh kau buat bukan ya receptionist, almost all disuruh kau buat, A to Z buat kerja. Kebanyakan sekarang begini, gaji dia kasih kau 2.000, tapi kau punya kerja hampir 6.000 gaji. And then, kalau kita mengeluh, kita give up, itu yang dia remah, mereka akan berkornya baru. Jadi apa yang kita buat, kita coba sedaya upaya. Namun, sekiranya kita ada peluang yang lain, gaji besar kan, terus kita akan mudah. Maksud saya sini adalah jangan kita mudah putus asa. Kalau suami istri sudah tidak cakap I love you lagi, kenapa kau putus sama dia? Habis tidak lagi cakap saya I love you tiap malam. Jadi kan udah mau putus, kan? Tapi janganlah yang sampai bingung. Ada juga yang bingung laki tahu, memang tupai kayu api yang dipukul, kan? So jangan kita mudah give up. Dengan Tuhan, jangan kita mudah give up sewaktu kesusahan. Yang kedua, dekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan. The more sadness you have, the more closest you to God. Ada orang makin susah dia jauh dari Tuhan, tapi coba tips saya. Lebih susah, lebih dekat dengan Tuhan. Kurang itu stres. Tapi kalau kita lebih susah, kita lebih jauh dari Tuhan, lebih panjanglah kesusahan. Yang ketiga, bersyukurlah selalu. Kau jatuh semua tidak mati kan? Baik syukur berdoa saya jatuh muka lutut saya tidak mati. Praise the Lord. Ada orang yang jatuh sedikit saja, bahkan Tuhan tidak jaga saya jatuh.
juga saya di rumah, saya sudah berkata bagi Tuhan, jagalah keselamatan saya jatuh juga. Tapi actually Tuhan cuma selamatkan kita daripada dilanggar kehendak Torori. Jadi kau cuma jatuh di longkang. Gimana kan? Kau cuma jatuh di longkang. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa berdoa. Ini yang selalu secakap dalam program. Berdoa. Oke, saya ingin tanya sini. Satu hal, sewaktu Yesus berada di Getsemani, sewaktu dia dengan murid-murid dia berjalan tengah ke Getsemani, tempat terakhir dia ditangkap. Mengapa murid-murid dia gagal sewaktu Yesus membawa mereka berdoa? 3 kali kan? Yesus balik. Kasih kawan saya berdoa, saya merasa takut, saya merasa duduk. Kasih kawan saya berdoa, apa dia jawab? Nah, ini berlaku dengan diri kita sendiri sekarang. Apakah kegagalan murid-murid Yesus sewaktu di Getsemani dengan Yesus? Ini sangat sering. Ini berlaku dengan kita sekarang. Apa yang berlaku? Yang tidur? Fitret, bahkan Fitret. Tadi apa yang buat sewaktu Yesus bawa mereka? Jawab Yesus apa? Yesus mari berdoa dengan saya. Sama malah. Mari beri semasa. Apa mereka jawab? Nantilah kami menang. Coba baca dalam Al-Quran. Kami menang. Jangan kita jalan jauh tadi menang. Yesus bilang oke, siap Pak. Dia balik. Di bawah pokok olive, dia berdoa lagi. Dia berdoa kali dia balik lagi. Kalau mesti berdoa, boleh dia jawab perkara yang sama. Benar. Ketiga kali sama. Dan Yesus menangis dan dia berpeluh seperti darah yang jatuh daripada titisan air matanya. Nah, terkadang karena kita penat saja, kita tidak sadar kita sudah melukai hati seseorang. Kita balik dari enjoy, kita balik dari kerja, kita terus tidur malam, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Kenapa yang berdoa itu besok jalan? Ada yang bangun saya kita berdoa, dia tidak cacat, dia tidak oke, tapi dia berdoa berbalik. Karena dia penat. Duduk pun tidak boleh sudah. Bapak sudah ini dia berbalik, macam itu. Kita harus duduk. Berdoa tidak ada caranya. Maksudnya tidak ada yang kau belum dijawab, kau dijawab, ataupun kau zaman-zaman dan macam lama macam mana dalam berdoa. Dia berteluk dan roti terakhir melangkap di tanah. Sampai tanah begitu kepala dia. Bila ada mereka berdoa, Abraham semua. Dia berdoa sehingga ke tanah. Maksudnya sini, kalau kita tidak cacat, tidak oke itu. Berdoa itu harus kita duduk. Macam di gereja kita pikir, kita harus berdoa begini. Kita bilang nanti orang nampak tidak baik, tapi Tuhan melihat kau sewaktu kau dipilih. Iman kita akan dipuji sewaktu tidak ada orang nampak kita. Sewaktu kita kesorangan, sanalah iman kita dipuji. Apa kau tinggi, apa kau buat, apa kau cakap, sanalah iman kita akan terpuji. Oke? Dan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 7 hingga 8. Sungguh indah di meja. Pernah kalau meja janji kau gitu? Kau masuk keluar kau memang selamat, kau jauh dari kecelakaan. Apalagi dia bilang, terus saya jaga kau punya nyawa. Pernah kau girlfriend masalah itu? Tidak. Si Richard mana kalau cakap saya gitu, saya jaga kau punya nyawa dia pun tidak. Kalau kau pernah janji sama dia apa-apa yang begitu? Pernah tak? Itu, tidak itu. Dan sekitar tiap ujian kecil itu. Oke? So dalam Korintus 1 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai-mu, dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini apabila kita terima Tuhan sebagai penyelamat.
segala steering kami, kereta kami, injin kereta kami, tayar kereta kami, supaya kami selamat sampai ke tempat tujuan. Ini doa-doa yang kita pray. Saya percaya kan macam kita, saya sudah Adventist, asal agama apa saja, kita sudah diperhatikan. Every time kita bangun, apa yang dulu? Handphone, pray kan? Pray. Ada yang terus pakai handphone. Apa saja? Apa saja? Jadi malas itu semalam. Tapi first thing kita buat setiap hari kita bangun adalah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saya dunia doa. Terima kasih karena kami dan air. Tapi saya percaya air akan datang sebentar. Oke, so itu yang harus kita buat. Kita harus sentiasa berdoa. Bertahan. Tuhan berkata kepada kita, bertahan dalam setiap ujian. Bertahan dalam ujian berarti sebagai seorang Kristen, bertahan berarti kita bersandar kepada Tuhan dengan iman, kesabaran, ketekunan. Karena ujian adalah proses pemurnian untuk memperdalamkan pengenalan akan Tuhan dan menghasilkan buah. Nah, bila kita bertekun dalam ujian kita mengenali Tuhan lebih mendalam. Sehingga terkadang kita boleh menangis. Kenapa kita buat Tuhan begitu? Ujian kita itu memberi kita satu pengenalan lebih rapat dengan Tuhan. Dan pencobaan dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kemampuan. Tuhan sudah memastikan itu bahwa ujian yang kita hadapi tidak melebihi daripada kemampuan kita. Selalu menyediakan jalan keluar, menguatkan iman kita untuk mencapai kemenangan serta mahkota hidup. Kuncinya adalah berserah, tidak putus asa, dan tetap mengasihi Tuhan seperti tauladan Ayub, Abraham, Elia untuk pemurnian iman dan pertumbuhan. Dan banyak lagi lah the giant faith dalam Alkitab. So satu kunci untuk kita tahu bagaimana menghadapi sangat susah kita adalah melalui Alkitab. Melalui Alkitab saja. Jadi saudara dan saudari, kita harus sadar bahwa Tuhan itu wujud. Walau sekarang kan kita rumah macam ada, tapi Dia sentiasa melihat kita. Bukan saja kita, keluarga kita di rumah atau anak-anak kita di luar negara, mereka Tuhan sentiasa melihat. So marilah kita sama-sama menghadapi ujian ini dengan kesabaran,